Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik sistem informasi manajemen. Sebelum itu saya perkenalkan, nama saya Krishna, NPM saya 221055201085. Program studi Teknik Informatika. Karakteristik sistem informasi manajemen memiliki beberapa karakteristik yang melekat. Seperti 1. Memiliki berbagai elemen sistem atau elements. Yang kedua, memiliki batas-batas tertentu atau boundary. Ketiga, memiliki lingkungan luar atau environment. Yang keempat, memiliki penghubung atau interface. 5. Memiliki masukan input. 6. Memiliki keluaran output. 7. Memiliki pengolahan atau proses. 8. Memiliki tujuan atau goal. Penjelasan yang pertama, elemen sistem atau elemen. Elemen atau komponen sistem adalah bagian-bagian atau subsistem dari sebuah sistem yang lebih besar. Elemen sistem mungkin adalah bagian yang paling kecil dari sistem yang ada. Setiap elemen memiliki tugas, fungsi, dan tujuan sendiri-sendiri. Namun, masing-masing elemen sistem informasi manajemen ini akan saling berinteraksi, terhubung, dan bekerja sama antara satu dengan yang lain untuk mencapai tujuannya. Apabila terdapat satu elemen tidak bekerja secara maksimal, maka jalannya keseluruhan sistem informasi manajemen akan terganggu dan menghasilkan output yang tidak maksimal. Lanjut, yang kedua, batasan sistem atau boundary. Batas sistem atau yang dikenal dengan boundary adalah batasan ruang lingkup yang membatasi sistem informasi manajemen dengan sistem lainnya. Adanya batasan-batasan pada sistem informasi manajemen akan membuat sistem informasi yang ada tidak saling tumpang tindih dengan sistem yang lainnya. Setiap sistem akan melakukan tugas dan fungsi masing-masing. Hal-hal yang dibatasi oleh batas sistem contohnya: 1. Biaya. 2. Peraturan. 3. Personel. 4. Peralatan, dan lain-lain. Ketiga, lingkungan luar atau environment. Lingkungan luar merupakan hal-hal yang berada di luar batas sistem informasi manajemen yang bisa mempengaruhi terhadap operasional sistem informasi manajemen. Lingkungan luar sistem bisa berpengaruh positif dan negatif. Lingkungan luar yang merugikan harus bisa dikendalikan dan ditahan sedemikian rupa agar tidak sering mengganggu kegiatan sistem. Dan lingkungan luar yang menguntungkan harus sebisa mungkin bisa dimanfaatkan dengan baik oleh sistem. Contohnya, keadaan listriknya mati. Listrik bukanlah bagian dari komponen sistem informasi manajemen. Tapi dengan tidak adanya listrik, maka sistem informasi manajemen tidak bisa dijalankan. Lanjut, yang keempat, penghubung atau interface. Penghubung sistem adalah sebuah media yang menjembati subsistem satu dengan subsistem yang lainnya. Data keluaran di satu subsistem yang satu akan menjadi data masukan ketika pindah ke subsistem yang lain. Perpindahan ini memerlukan penghubung, contoh jaringan koneksi. Apabila dalam sebuah sistem tidak ada penghubungnya, maka ketika sebuah komponen subsistem telah selesai melaksanakan tugasnya, kemudian output yang dihasilkan tidak bisa dipindahkan untuk diproses lebih lanjut kepada subsistem yang lainnya karena tidak ada penghubung. Maka sistem secara keseluruhan tidak akan menghasilkan apa-apa. Lanjut, yang kelima, masukan sistem atau input.
Masukan atau input adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem untuk diolah oleh sistem. Karakteristik masukan adalah hal yang paling mendasar yang harus dimiliki setiap sistem. Sistem kerja sebuah sistem informasi berawal dari masukan. Apabila tidak ada data, maka apa yang akan diolah oleh sistem? Tidak akan ada sesuatu yang dihasilkan karena bahannya tidak ada. Yang keenam, keluaran sistem atau output. Keluaran atau output adalah data masukan yang telah selesai diolah dan menjadi informasi. Output adalah informasi yang bisa berupa laporan, grafik, formulir, atau berupa perbaikan. Output adalah hasil dari sebuah proses pengolahan data pada sistem. Dan masing-masing subsistem dalam sebuah sistem akan menghasilkan output. Output dari subsistem lain akan menjadi input bagi subsistem lain, dan kemudian diolah kembali menjadi hasil akhir, berupa informasi. Ketujuh, pengolah sistem atau proses. Pengolah sistem adalah pemapresan data yang masuk ke dalam sistem dan diolah sedemikian rupa hingga menghasilkan data keluaran yang akan menjadi sebuah informasi yang berguna. Pengolahan bisa berupa pengklasifikasian data, pengurutan, pencarian, penggabungan data. Apabila sebuah sistem tidak bisa mengolah data, maka data mentah yang ada tetap akan menjadi seperti itu. Tidak akan bisa menjadi sebuah informasi yang berharga. Yang terakhir, 8. Tujuan sistem atau goal. Sistem informasi manajemen tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan SIM adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi para pihak yang membutuhkan. Karena pada awalnya, sebuah sistem informasi disusun dan didesain khusus untuk menghasilkan sebuah informasi yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna. Tujuan sistem didesain sama persis dengan apa yang diinginkan oleh pengguna. Tujuan sistem yang tidak sama dengan apa yang diinginkan oleh pengguna akan menghasilkan informasi yang tidak berharga. Informasi menjadi tidak relevan dan tidak bisa digunakan oleh penggunanya sebagai bahan pengambilan keputusan. Tambahan karakteristik lain yang melekat pada sistem informasi manajemen seperti 1. Data yang digunakan sebagai masukan adalah data masa lalu yang telah terjadi. 2. Sistem informasi manajemen bertugas sesuai dengan prosedur dan rutinitas yang telah ditetapkan. 3. Sistem informasi manajemen dirancang untuk memberi laporan operasional rutin setiap hari, minggu, bulan, dan tahunan. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.